dahsyat, dia biasanya ke dukunnya yang advance. Iya harus bayar berjuta-juta rupiah. Beda sama dukun yang sukarela. Nggak ada yang sukarela ya? Rasanya tidak ada. Kalau menjalani profesi dukun, mereka udah pasti mencari duit dari sana juga. Iya. Ada satu sisa telur. Saya penasaran ini buat apa. Apakah pengen nyentuh telur nikah? Ada apa dengan telur itu, Roy, sebenarnya? Iya, telur ini berhentinya cepet ya. Langsung berhenti. Oke. Tadi berhenti lagi dong sini. Oh iya ya, serem ya. Emang kan ada catnya. Sekarang saya serahin semua sama Bayu deh. You can handle it. Oh, dia mau apa? Ibu minta. Karena ini semua medis, saya bukan porsi saya. Jadi kalau menurut Roy Kiyoshi memang ibu harus mendapatkan penanganan medis supaya organ-organ dalamnya termasuk organ vitalnya ibu itu bisa benar-benar diobati kalau memang ada masalah. Sementara susuk-susuknya sebenarnya udah nggak aktif ya, udah nggak ada lagi. Jadi kalau selama ini mungkin ada orang melihat ibu itu ada sosok yang menyeramkan, itu seperti Roy bilang tadi, setiap kita pasang susuk pasti ada memang makhluk astral atau makhluk gaib yang ngikutin. Mungkin itu yang selama ini dilihat. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah ada, dia frustasi. Hanya tinggal frustasinya. Kok nggak bisa kayak dulu lagi ramenya. Kayaknya memang asal masalahnya ini, akar masalahnya dari usaha yang salah sih yang dijalanin itu, Bu. Udah. Susuknya perlu dikeluarin nggak, Roy? Masih bisa nggak? Susuknya udah mendarah daging sini. Dan susuknya waktu itu pernah taruh di dalam. Iya. Jadi ketika susuknya udah lama mengendap, biasanya dia jadi medis gitu loh. Ya. Ini jimat ini harus diapain? Kita bakar jimatnya ya. Boleh minta korek api? Boleh minta api? Torch. Lighter. Dibakar. Thank you. Makasih. Kamu yang bakar. Aku atau Fevi? Oh, Mbak Fivi boleh yang bakar kok. Apa itu? Nggak mau aja lah, Roy. No, please, don't let me do it again. Aku takut sih, ini apa coba? Dalamnya pernah nggak dibuka dulu? Oh iya, mau buka. Jangan pakai tangan dong, pakai glove. Oh, minyak. Dan biji lada. Kita belum tahu nih sebenarnya minyak dan biji lada diapain ya? Ini yang paling penting pertanyaannya. Itu biji ladanya saya nggak tahu itu. Saya dikasih dari dukunnya, dari orang pintar itu. Kalau untuk itu minyaknya, pada saat saya mau praktek itu saya oleskan ke badan, telinga, itu saya pakai. Boleh dibuka nggak, Bu? Boleh, minta tolong dibuka. Biji lada. Kalau mau Biji lada diapain? dipakai katanya. Disimpan di dompet. Mau Kalau dagang saya kemana-mana dipakai itu katanya. Dipakainya di Fungsinya apa itu kalau dibawa? Pokoknya saya nggak tahu, itu emang peraturan dari itu. Boleh taruh di dompet kalau saya mau praktek. Mau apa? Mau praktek. mau Saya pakai. kafe. Tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Nggak lebih laris juga. Enggak, Tapi masih disimpan. saya masih. Buat apa, Bu? Memang itu. Karena saya bingung mau buang kemana. Jadi dia udah nggak laku, Bay. Masa kejayaan dia udah turun gitu. Tapi dia dikasih ini supaya laku dan nggak laku, tapi masih disimpan. Iya makanya.
Taruh sini boleh? Silakan Bu. Ini mudah-mudahan setelah ini dibakar dihilangin semua, Ibu benar-benar ini ya Bu, maksudnya taubat gitu, jangan gunakan hal-hal mistis lagi untuk memperlancar usahanya. Pertama juga usahanya aja udah usaha yang salah kan. Karoy, saya boleh tanya, itu makhluk apa yang ngedampingi saya itu? Ini adalah kamu sendiri. Kamu mau tahu ini kenapa? Ini adalah kamu, Bu Mita. Yang ngedampingin dia selama ini? Ini adalah sisi lain dari Bu Mita. Yang lain-lainnya udah nggak tahu kemana. Jadi udah nggak ada yang makhluk yang ngikutin. Kalau ada pun ini pasti laris dong. Iya. Secara logika, ya kan? Pakai jimat-jimat gini harusnya laris. Sekarang mana finansialnya kan lagi hancur. Lalu kemudian dia bertanya, ini makhluk apa? Dan saya jawab, ini adalah kamu. Karena kamu suka kayak ngajak-ngajakin orang. Jadinya kayak setan deh. Ngerti kan? Gak kebakar nih. Ibu nggak kepikiran punya usaha yang lain gitu Bu? Belum ada modal usaha. Belum ada modal usaha. Kalau kafenya dijual masih punya Ibu atau masih sebenarnya hasil pinjaman dan utang? Karena kemarin sepi itu, jadi saya untuk anggotan untuk Oh dijaminin. jam. Kafenya juga udah dijadiin jaminan. Ya udah kerja yang lain. Tapi dia emang bener-bener terpuruk banget sih Iya. secara finansialnya. Aduh, Banyak jarumnya, Bay. Hah? Ada jarumnya? Enggak ya? Itu apa sih? Selanjutnya nih Ibu Mita harus gimana Roy untuk hidupnya dia? Ibu Mita harus menebus segalanya dengan cara beribadah yang kuat. taubat. Ya, Ibu Mita ya. Tunggu sebentar ya, saya penasaran sama telur ini. Isinya kok macam-macam ya? Ada yang aneh loh sama ini. Ini telur biasanya dipakai buat apa ya, Bu ya? Hah? Ritual aja kamu pada saat Dimakan? Iya. Ada jarum-jarumnya gini dimakan. Iya mau. Dimakan mentah gitu. Tuh. Ibu buat apa sih Bu? Tadi barusan yang makan itu Ibu nyadar nggak? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya aja langsung mau makan. Tiba-tiba ada yang gerakin aja Iya. gitu. Ini Bantu telurnya telur ini juga. deh. Aneh banget. Di dalam cangkang telurnya itu ada kayak barang-barang gitu loh. Ini kita butuh tampaknya penyambar api ya. Coba saya tambahin ya ininya. Mati kan? Saya tambahin. Pause dulu. Sebentar
Bentar, ini saya mau lihat dalamnya ya. Isinya macam-macam loh. Lihat deh. Iya, ada besi. Ada besinya. Tuh, lihat ya. Ada sih. besi kecil. Besi kecil nih di sini. Ya, itu susuknya ya. Iya. Jadi kita bentar ya. Iya, ada besinya loh. Kamu belum kena minyak kan? Kamu bakal deh. Takutnya aku nyamber ke aku. Aku pinjam dulu yang itu. Oh iya. Sudahkah? Udah. Iya udah. Itu ternyata ada banyak besi-besi kecil Iya. di dalam Jadi telurnya. di dalam telurnya itu lucu deh. Ada besinya. Besi-besi kecil gitu. Kayak potongan peniti gitu ya. Iya, potongan kecil peniti. segitu, setipis peniti. Susuknya keluar dari situ. Ritualnya ya udah luntur ya berarti. Tapi ini udah benar-benar luntur dari dia, Roh. Dan sekarang berarti Bu Mita bisa hidup dengan normal gitu. Mudah-mudahan bisa hidup dengan normal ya. Ya, Ibu Mita jadi nggak usah pikiran lagi. Ada yang datengin, ada yang ngikutin, ada yang dampingin. Makhluk-makhluk kayak gitu udah nggak ada kok. Ya, Iya. Udah itu aja sih pesan saya. Jangan ngelakuin kejahatan lagi di hari tuanya. Ya. jangan lupa ke medis untuk diperiksa lagi kesehatannya ya Bu. Terima kasih, Ibu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Menurut Iya. ada ini. Iya nih. Kok bisa ada ya? Saya laundry. Rese. Habis. Oke. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Dan nikmati setiap proses menuju keberhasilan. Yahya dan Mita, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Pak Yahya tadi datang ke sini cerita sering datang ke dukun sebelumnya. Dan justru karena ritual yang sering dilakukannya itu, dia harus rela kehilangan istrinya yang meninggal dunia. Sementara Mita, Ibu Mita tadi memang punya profesi yang bisa dibilang tidak pantas sebagai mami, punya kafe tapi juga menjual wanita. Dia pasang susuk di mana-mana dan justru kesehatannya yang sekarang terganggu di usianya yang sudah tidak muda lagi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Yahya dan Mita. To the point aja, saya lebih simpatik sama Yahya. Kenapa? Karena Yahya itu tulus banget cintanya. Dia mencintai seorang istrinya, kemudian istrinya meninggal, dan dia masih belum bisa move on dan belum bisa melupakan. Itu kayak ya bisa dibilang cinta sejati nggak sih? Enggak ya? Iya sih. Cinta sejati sih sebenarnya, Masih cinta disimpan yang loh barang-barangnya setia soalnya. gitu. Iya, Sama makanya dia juga nggak ada niat untuk ke cewek lain. Dia nungguin terus, bajunya juga dibuat diklonin anaknya juga. Saya rasa itu hal yang menyedihkan sih. Belum bisa lupa sama orang yang meninggal. Itu dia merasa bersalah karena dia sering ke dukun, ritual zaman dulu gitu. Ada kaitannya dengan meninggal istrinya ya. Iya sih sebenarnya. Tanggapan kamu gimana, Faifi? Ya ini semua pelajaran terbesar buat orang-orang yang berpikir ya. Seharusnya dua dari orang ini tidak boleh ditiru. Karena semua pasti ada konsekuensinya. Dan kita nggak pernah tahu konsekuensinya apa. Iya. Jadi nggak bisa kita ukur resikonya. Iya, resiko dunia mungkin lebih ringan dibandingkan resiko di akhirat nanti. Iya. Iya. Faifi, terima kasih banyak sudah hadir di Penembus Mata Sama-sama. Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan dan pencerahan Terima malam kasih. hari ini. Pemirsa, jadilah manusia yang selalu bersyukur
atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah menjadi manusia yang serakah, karena itu justru cara setan untuk menyesatkan kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.